Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Hamdi, CPG Angkatan 6 Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Salam bahagia dan salam sehat dan semangat. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, bahwa sekarang kembali kita akan mengkaitkan antara satu materi dengan materi lain, atau yang kita kenal dengan koneksi antar materi di pembelajaran guru penggerak ini. Bahwa di modul 2.3 kemarin kita telah berbicara tentang bagaimana praktek supervisi dalam pendidikan. Dan ini saya pahami adalah sebuah materi yang sangat berarti dan sangat penting dan harus dimiliki oleh kita sebagai pendidik. Semakin kesini, semakin ke ujung kita, semakin terasa ternyata bahwa sejatinya materi-materi di dalam pelatihan calon guru penggerak ini ternyata memang memiliki sebuah koneksi. Sejatinya dia adalah merupakan satu kesatuan. Dan kalau kita ibaratkan sebuah mata rantai, maka kalau ada 3 modul besar yang menjadi induk, maka sekarang kita sudah masuk ke modul 2. Nah, yang pertama, apa sebetulnya yang terkait? Di materi awal kita sudah membahas tentang bagaimana sebetulnya menghadirkan sebuah pembelajaran di mana pembelajaran itu berpihak kepada murid. Dan inilah sebetulnya pembeda nyata. Ini sebetulnya hal penting yang sangat-sangat membedakan. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita mengenal kemarin ada yang namanya diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi peradaban. Ini betul-betul menyadari bahwa sejatinya setiap peserta didik kita, setiap murid kita memang hadir dengan keberagaman. Dan inilah yang menjadi kunci di dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar. Bagaimana seorang guru itu betul-betul harus memahami keberagaman. Nah, pembelajaran diferensiasi inilah yang memberikan sebuah dukungan, memberikan sebuah pelayanan yang pelayanan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Selama ini kan tidak, selama ini kita pukul rata. Kemudian di modul kedua kita dikenalkan, di modul 2.2 kita dikenalkan bagaimana emosi guru ya. Kalau saya katakan bagaimana emosi guru itu ditata. Ingat, kalau boleh saya simpulkan adalah sebuah kesabaran, sebuah kecerdasan guru di dalam menata emosi. Karena kita sebagai manusia biasa tentu wajar kadang-kadang kita menghadapi stres ketika kita menghadapi tekanan yang luar biasa. Atau emosi kita terpancing, emosi marah kita terpancing kita menghadapi murid yang bermacam-macam karakter. Nah, pemahaman pada modul 2.3 yang mengatakan bagaimana kita mampu mengontrol emosi, kita menghadirkan diri kita untuk bisa menata emosi, kemudian dengan emosi yang tertata kita bisa memberikan sebuah pelayanan. Dengan memahami emosi yang terjadi kepada murid kita juga lalu bisa berpikir jernih, harus bantuan apa yang harus kita hadirkan. Inilah Bapak Ibu hal penting yang menurut saya ini menjadi sebuah pelengkap di dalam kita menjadi guru. Kemudian pada fase 2.3 kita kembali dikenalkan dengan kemampuan. Kita diberi sebuah ilmu bagaimana kita harus menjadi coach. Nah, ini dia. Ini sungguh luar biasa. Karena apa? Pada prinsip pembelajaran merdeka, di sana ada titik pembeda bahwa student center, muridlah yang harus bergerak.
Maka istilahnya tuturi handani, betul Bapak. Guru itu di belakang, memberikan support, memberikan dukungan. Tapi sejatinya yang bekerja, yang menggali potensi, yang mampu memunculkan emosi adalah si murid itu sendiri. Dan ini relevan dengan coach. Bukan lagi mentoring, ya, bukan lagi consulting saja, tapi coach. Bagaimana guru akan membangkitkan kemampuan murid. Dan ini kemampuan ini juga bukan hanya untuk murid, tapi untuk rekan-rekan sejawat. Dan ketika kita berposisi sebagai kepala sekolah, bagaimana kita mampu mengcoaching guru-guru kita supaya guru itu mampu membangkitkan potensi terbaik dalam dirinya. Jadi Ibu Bapak yang saya hormati, lalu apa yang sudah kita lakukan? Nah, disinilah peran guru yang telah memiliki 3 kompetensi tadi itu. Pertama adalah menghadirkan pembelajaran. Dan pengalaman saya pribadi adalah selama ini kita melihat semua sama. Tapi dengan 3 ilmu besar ini, saya semakin nyaman. Yang pertama, bagaimana saya memberikan pembelajaran yang lebih sesuai, menghadirkan suasana pembelajaran yang lebih cocok dengan karakteristik murid-murid kita. Apakah dia kinestetik, ya? Apakah dia dengan gaya-gaya yang lain? Nah, ini yang kita hadirkan, sehingga kita perlu sebuah asesmen awal. Nah, setelah asesmen ini kemudian kita dihadapkan kepada kondisi murid-murid kita dengan emosional yang berbeda-beda, atau kita juga sebagai guru yang kemudian dihadapkan kepada persoalan-persoalan rumit yang hadir setiap hari, akan menghadirkan suasana emosi kita. Apakah kita akan stres, apakah kita akan baper atau bagaimana? Nah, di sana kita sudah dibekali. Kemudian yang ketiga, sehingga apa? Sehingga kita akan tetap konsisten dengan baik menghadapi persoalan-persoalan yang ada di diri kita ataupun di lingkungan kita ataupun dengan murid kita. Dan yang ketiga adalah jadi kita ada kemarin segi restitusi, kan bagaimana menyelesaikan persoalan murid dengan memberikan dampak positif sehingga potensi murid itu yang tumbuh dan mampu menjadi solusi. Dan supervisi akademis, kemampuan coach ini adalah kemampuan luar biasa, sehingga nyatalah bagi saya bahwa ini adalah sebuah materi yang saling terkoneksi. Maka akan sangat disayangkan apabila kita tidak menggelutinya secara powerful, secara kehadiran penuh. Jadi saya bersyukur saya dikenalkan, saya dipertemukan dengan pelatihan ini, sehingga alhamdulillah saya mampu memahami step demi step, dan ternyata ini adalah merupakan bagian dari parsel konsep pendidikan merdeka yang setiap kepingnya akan saling menguatkan, yang setiap materinya ternyata adalah akan saling menguatkan, saling mendukung terciptanya pembelajaran merdeka bermutu sehingga menghasilkan murid yang kompeten, berkarakter, profil pelajaran Pancasila. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.